Yang ketiganya itu dia udah mulai kerasa dengan usahanya. Usahanya mulai rame, banyak klien-kliennya. Sekarang pokoknya udah lancar lah. Kalau dulu itu kan dia bekerja di Jakarta, sekarang udah sampai ke luar Jawa juga. Tanpa tumbal ya. Tanpa tumbal itu. Jadi prosesnya itu sebelum sampai ke 7 itu udah berubah, ada perubahan usahanya. Udah. Jadi 1, 2 itu perubahan ya ada ya. Step by step gitu ya. Semakin rame. Rata-rata berhasil. Banyak yang berhasil. Mas Surya ini kan rumahnya deket nih dengan Iya. Kandang Bubrah. Warga-warga di situ ada nggak yang melakukan pesugihan di situ? Seorang pengemudi ojek pangkalan mendapatkan penumpang yang minta diantarkan ke lokasi makam keramat yang dikenal dengan sebutan pesugihan Kandang Bubrah dengan alasan terlilit utang. Ia terpaksa harus menyaksikan ritual yang dikerjakan sebanyak 7 kali. Terdapat 2 jenis pesugihan di sana, hitam dan putih. Hitam meminta tumbal dan putih tanpa tumbal. Tahap demi tahap ritual benar-benar disaksikan oleh Mas Surya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Malam Mencekam, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal Mang alamin. Ei malam ini dan tim masih berada di Wonogiri ya. Iya, Wonogiri. Ini tempatnya sebenarnya lebih jauh dari Wonogiri, masuk lagi nih ya. Ya udah berbatasan dengan Jawa Timur. Tempatnya cukup dingin, jadi di pedalaman. Dan di sini wilayahnya tuh cukup angker ya. Dan yang Mang Ei dan tim merasakan memang berbeda gitu. Iya. Serem, pokoknya serem ya. Ya, beda. Sampai-sampai ada tim juga yang kemasukan ya. Ya memang beda di sini, memang beda. Masalahnya dekat makam juga. Sebelah kita ya. Iya. Jadi memang energinya kuat, cukup kuat ya. Oke, Mas Surya. Kali ini Mas Surya mau mengisahkan tentang kisah yang terjadi di tahun 2017 ya. Waktu itu Mas Surya mengantarkan orang melakukan pesugihan Kandang Bubrah. Betul sekali. Kandang Bubrah berarti di dekat kita ya? Ya kalau dari tempat saya itu perjalanan mungkin naik motor 10 menit udah nyampe. Dari rumah? Satu kecamatan. Dari sini, kalau dari kita ini, tempat ini? Mungkin 10 menit lah. Dekat juga ya? Dekat juga. Oke, nanti bisa dilihat gambarnya nih. Waktu itu Mas Surya nggak tahu kalau orang itu mau pergi ke pesugihan Kandang Bubrah? Atau sudah tahu? Belum tahu. Ceritanya kan waktu itu di tahun 2017 profesi saya memang sebagai tukang ojek bengkolan ya. Di Terminal Purwantoro. Jadi ngantar-ngantar ya? Iya. Siapapun siap antar gitu ya? Iya. Oke, baik. Mas Surya sehat ya? Alhamdulillah sampai hari ini sehat. Sudah siap nih cerita Kandang Bubrah? Siap, ya, benar-benar siap. Nggak takut diganggu nih? Nggak takut ya, emang kejadian nyata, nggak takut saya. Biasanya kan setelah berkisah tuh ada buntutnya biasanya ya? Iya, ya mudah-mudahan nggak ada buntut. Nah, inilah Mas Surya. Malam Mencekam, semakin malam semakin mencekam. Jadi gini Mang, itu Kandang Bubrah itu yang beredar di masyarakat yaitu terkenal dengan pesugihan putih dengan ritualnya yang renovasi rumah untuk tiap tahunnya. Untuk masalah renovasi rumah mungkin banyak yang salah paham ya. Maksudnya kita hancurin rumah atau gimana itu enggak. Cuma kita itu beli satu semen itu udah termasuk renovasi rumah. Gitu Mang, itu penjelasannya. Jadi mungkin banyak yang tertarik. Kalau itu memang banyak yang berhasil, terkabul, bahkan tanpa tumbal. Tapi menurut pengalaman pribadi saya itu sebenarnya ada juga yang nggak putih. Ada 2 jenis? Iya, berarti ada yang hitam. Itu benar-benar pengalaman pribadi saya. Jadi ada 2 aliran, hitam dan putih. Berarti yang hitam ada tumbal? Kalau yang hitam seperti apa? Itu gini Mang, awalnya tahu saya hitam itu kan waktu itu saya profesi emang sebagai tukang ojek pengkolan ya. Seperti biasa pagi subuh itu udah mangkal ya.
Biasa penumpang dari Jakarta itu turun di Terminal Purwantoro itu kisaran jam 3, jam 4. Waktu itu ada penumpang dari Jakarta, namanya Mas Dedi gitu aja ya. Waktu di jalan ngobrol-ngobrol, dan kebetulan cerita tentang di sini itu banyak sekali tempat untuk pelarisan atau segala macam, bahkan sampai kandang bubrah. Dia tertarik. Kan saya tahu tempatnya juga, itu emang nggak jauh dari tempat saya. Itu dia, Bang Dedi itu tujuannya ke Jawa Timur ya. Ini Bang Dedi itu dia seorang kontraktor, karena banyaknya persaingan, dia akhirnya hancur ya. Mungkin dia itu ibaratnya orang Jawa itu nggak ada lantarane lah, nggak bawa apa ya, kurang. Terlilit hutang gitu. Iya, banyak utang karena banyak persaingan. Akhirnya dia nekat cari pesugihan kandang bubrah itu. Ya, sepanjang perjalanan ngobrol-ngobrol, dia tertarik banget. Akhirnya kita janjian untuk dianterin ke kandang bubrahnya. Setelah perjalanan kita atur waktu. Di malam sakral kan waktu itu Jumat Pon. Jumat Pon akhirnya tak anter ke tempatnya Kuncen. Setelah tak anter ke Kuncen, kan itu sangat privasi banget. Jadi saya sengaja di luar. Jadi nggak tahu itu apa yang diobrolin sama Kuncen, saya nggak tahu. Saya cuma nganter ke lokasi kandang bubrahnya itu. Itu setelah tak anter ke lokasi ritual, yang lokasinya itu di pemakaman umum sebenarnya. Di tengah itu ada pohon besar. Pohon apa itu? Pohon beringin kalau nggak salah. Beringin ya? Ya, Oh, jadi posisinya ada di tengah-tengah umum. pemakaman. Masih aktif pekuburannya? Masih aktif sampai sekarang, masih aktif. Itu saya juga gimana ya, apa yang dinamakan kandang bubrah itu emang di pohon itu kan kayak ada apa ya, kayu-kayu kayak kandang lah. Ini mungkin simbolnya yang dinamakan kandang bubrah. Seperti kayu untuk kandang kambing. Iya, ya seperti kandang sapi lah. Pohonnya dipagar ya? Iya, tapi sekarang udah hancur itu. Sedangkan bubrah sendiri artinya apa? Bubrah itu emang kandangnya sudah bubrah, itu udah rusak. Artinya hancur. Iya, udah hancur. Oke. Jadi kandang yang sudah hancur gitu ya. Setelah itu kita lanjut ya. Itu diantar sama Kuncen. Karena namanya privasi, saya cuma duduk di atas nisan lah. Di atas nisan sambil ngintip dikit apa yang dilakukan. Ya pasang, dia menghadap kayak bersila gitu. Di depannya ada saji kayak doa. Saya nggak tahu dia ngobrol apa. Mungkin dia sosok gaibnya ya di situnya ya. Malam hari itu nggak ada ritual siang. Malam hari semua itu kisaran jam 11 malam. Si pelaku itu ditungguin? Iya, ditungguin sama Kuncen ya. Mas Surya nunggu? Enggak, di luar saya. Tapi kan kelihatan posisinya kan nggak ketutup ya. Posisinya kan emang di tengah makam. Jadi kelihatan. Itu waktu bakar kemenyan itu juga kelihatan. Nggak jauh lah ya? Nggak jauh. Gitu. Setelah ritual kita pulang. Tak antar ke... Terus sepanjang perjalanan seperti biasa ngobrol-ngobrol, saya tanya, itu nanti apa setelah ritual ini selesai? Gitu tau. Setelah selesai dia bilangnya gitu, Bang Dedinya, enggak, itu ritualnya 7 kali ternyata. Jadi emang benar-benar 7 kali harusnya. 7 kali ritual. Terus dari Kuncen itu ada saran apa? Enggak ada saran. Setelah itu tak antar pulang, saya pamitan, ya udah aktivitas seperti biasa. Ya kita janjian untuk ritual keduanya di malam Jumat Pon juga. Jadi sebulan sekali ya? Ya 35 hari sekali. Setiap 35 hari. Persis kayak kemukus. Waktu ritual pertama dia kan udah telepon. Bang Surya, untuk keduanya nanti tetap Jumat Pon seperti biasa. Jemput ya Mang. Oke siap. Habis itu di malam Jumat Pon itu
Saya berangkat ke Jawa Timur perjalanan 2 jam. Saya berangkat jam 8. Setelah ketemu sama Mang Dedi, akhirnya kan ngobrol sepanjang perjalanan ya. Saya pengen tahu itu reaksinya gimana, terus nanti ditemuin apa gitu ya. Panjang perjalanan, untuk yang pertamanya benernya belum ada, kayak reaksi belum ada ya. Kayak belum kerasa, mungkin kan ritualnya 7 kali. Ya. Oke, seperti biasa tak lanjut ke tempatnya Kuncen. Setelah sampai Kuncen, seperti biasa ritual di bawah pohon ya. Ya tetap saya intip, ritualnya tetap sama. Tetap sama, tak kirain lain, tetap sama. Pakai kayak bakar-bakar gitu, sila di depan. Gitu. Kisaran jam 10 nyampe jam 12 malam. Udah selesai. Akhirnya tak antar pulang seperti biasa. Nggak ada yang antri di situ. Waktu itu Pasien yang lainnya. waktu di tahun 2017 itu belum begitu rame, nggak kayak di tahun 2020-an ke atas. Itu belum begitu rame waktu itu, Mang. Ramenya baru sekarang. Iya, baru sekarang ini. Habis itu udah sampai rumah. Saya juga sampai rumah. Akhirnya Mang Dedi dia telepon. Aduh, Mang Surya ini kok gini ya, kayak ada bisikan ya waktu saya habis dari sono. Katanya suruh siapin kamar ya. Kamar untuk sesajinya di situ. Saya akan tanya, itu siapa Mang yang datang itu bikin? Itu kayak sesosok wanita pakai bajuan adat Jawa itu. Setelah itu dia benar-benar siapin kamar untuk sesaji seperti yang bisikan dari sosok wanita tadi ya. Untuk lanjutan ritual ketiganya juga pada Jumat Pon. Berjalannya waktu yang kita tunggu pada malam Jumat Pon seperti biasa kita janjian. Ya ketiga seperti biasa tempat Kuncen, doa-doa, setelah doa-doa ya itu di yang ketiganya itu dia udah mulai kerasa dengan usahanya. Usahanya mulai rame, banyak klien-kliennya. Sekarang pokoknya udah lancar lah. Kalau dulu itu kan dia bekerja di Jakarta, sekarang udah sampai ke luar Jawa juga. Untuk Kandang Bubrah itu emang terkenal dengan renovasi rumah. Jadi perjalanan di tahun pertama dia udah mulai renovasi rumahnya yang ada di Jawa Timur. Itu udah mulai lancar. Di ritual ketiganya dia untuk ritual keempat dia semakin ambisi banget. Terus sosoknya dia semakin hadir, sering datang. Kan tiap malam Jumatnya dia nyediain kamar khususnya itu. Setiap ada interaksi dia kan punya keperluan untuk usahanya. Nanti biar lancar segala macamnya. Akhirnya tercapai juga. Setelah lanjut ritual kelima, keenam, ketujuh, pas udah ketujuh kali dia udah lancar, itu Mang Dedi itu nyuruh saya main dah Mang Surya kesini. Jadi saya main juga. Waktu ngobrol-ngobrol itu ngopi-ngopi di rumah Mang Dedi itu anaknya datang. Dia itu minta mobil putih. Pak tolong beliin mobil dong yang baru. Mobil apaan? Pokoknya warnanya putih. Itu ya udah nanti gampang. Ya berjalannya waktu belum sampai 1 bulan. Itu ternyata anaknya kecelakaan. Jadi itu mobil putih itu menurut saya sih simbol ya. Simbol mungkin dijadikan tumbal dia ya. Karena saking sibuknya, ternyata setelah saya tanya, Mang Dedi itu dia sadar betul dia lupa untuk renovasi rumahnya. Itu mungkin udah masuk perangkap setan dia. Dibikin lupa sampai anaknya jadi tumbal. Yang sekarang kita sudah tahu ternyata ada yang hitam juga. Namanya Kandang Bubrah. Itu Mang. Jadi
walaupun namanya pesugihan tak apa itu, ya ternyata ya tetap salah. Awalnya kita bergelimpangan harta, ternyata kita terlena, terperangkap jebakan setan, anaknya sampai jadi tumbal. Karena dia lupa dengan tata ritualnya, dia kan harus renovasi itu ya. Karena lupa jadi akhirnya anaknya yang diambil. Iya, anaknya diambil ya. Kondisinya seperti apa sekarang si Mang Dedi ini? Mang Dedi waktu itu masih lancar, usahanya masih lancar. Ketika anaknya meninggal tambah lancar. Enggak, waktu itu dia udah mulai bertobat ya. Dia akhirnya kan menyesal juga. Karena katanya tanpa tumbal. Cuma renovasi rumah kan akhirnya walau bagaimanapun anaknya juga dijadikan tumbal. Jadi itu bertahan berapa lama si Mang Dedi kayanya? Itu perkiraan 2 tahun 3 tahun. Hanya sebentar ya. Iya, keburu anaknya udah diambil. Jadi dia tobat. Iya, dia tobat. Dia ngomong ke Iya, Mas Surya. dia emang ngaku salah. Dia lupa renovasi rumahnya itu. Nah, dia cara bertobatnya seperti apa? Biasanya sudah bikin perjanjian kan sulit untuk dilepaskan. Ya, akhirnya dia udah ngelepasin itu untuk ritual di tiap malam Jumatnya. Di malamnya kan dia sediain kamar khususnya itu untuk bertemu dengan sosok wanita tadi ya, yang pakai baju kejawen itu Di rumahnya di rumahnya itu. melakukan apa itu? Nggak tahu. Dia nggak ngomong. Cuma dia ketemu sama sosok wanita itu di kamar yang disediakan. Si Mas Dedi itu setelah bertobat apa Iya. yang terjadi? Ya dia usahanya seperti biasa, lambat laun seperti kembali normal, lama-lama ya kembali ke nol dia. Kapan ketemu terakhir? Terakhir dia udah tobat, dia udah emang nggak ngurusin masalah harta dia. Udah mulai tobat, kalau jalan kita mengambil kekayaan secara instan itu tetap ada efeknya. Walaupun dikatakan itu pesugihan tanpa tumbal, pesugihan putih, tapi ternyata ada efeknya. Apa itu efeknya? Efeknya yaitu anaknya kita dibuat lupa, akhirnya anaknya jadikan tumbal. Setelah itu nggak ada minta tumbal lagi setelah tobat. Iya udah nggak ada, kan dia nggak nerusin pesugihannya kandang burah itu. Artinya si makhluknya nggak marah ya? Nggak marah dia. Nah, Jadi putus hubungan itu udah putus nggak ya. marah itu. Nggak marah dia. Nggak ada tuntutan apa-apa, nggak diteror. Iya. Sekarang untuk kamarnya aja udah dibuatin untuk biasa untuk tempat ibadah. Jadi untuk sesaji-sesaji yang dulunya udah dibuangin semua. Udah nggak dipakai. Istrinya tahu itu. Kalau untuk sosok istrinya saya malah kurang tahu, jarang ketemu. Kandang bubrah ada putih, ada hitam. Iya, Kalau yang tadi berarti hitam, yang hitam. yang Mang Dedi tadi ya. Karena ada tumbal. Hanya berumur 2 sampai 3 tahun 3 gitu. tahun. Sebentar ya. Iya, emang Lalu kalau kandang bubrah putih itu seperti apa? untuk Pernah yang ada kejadian nggak? pernah, emang banyak sekali tuh rame banget, Mang. Itu Pernah nganterin? pernah juga. Gimana ceritanya? Untuk kandang bubrah yang putih, Mang, saya memang kan saya ojek pengkolan. Jadi di situ kandang bubrah itu memang sangat ramai banget. Waktu itu ada juga yang salah satu penumpang ya pengen mencari pesugihan kandang bubrah yang putih. Kan udah terkenal di situ pesugihan putih tanpa tumbal. Waktu itu dia dari Jawa Barat. Dia datang ke Purwantoro, tanya-tanya, "Bang, tolong antar ke makam Tembung Boyo." Di situ kan makam Tembung Boyo itu. Ya akhirnya tak antar. Habis itu apa benar di situ itu pesugihan? Dia tanya juga, ini di Tembung Boyo itu pesugihan hitam apa putih? Kan saya pernah ngantar yang hitam, jadi
Ya mungkin hitam ada, putih juga ada. Terus dia, saya pengen yang putih aja lah. Nah, kita antar, kuncennya juga sama. Prosesi ritualnya sama. Kita doanya di tempat itu pohon yang dikasih kandangan. Gitu. Itu dia doa ritual, pasang sesaji. Mungkin perkiraan untuk ritualnya paling 1 jam. Masalah ritualnya ya sama juga. Jam 10 malam, jam 12 malam. Terus itu pulang. Itu orang Jawa Barat itu pulang. Udah itu ritualnya juga sama 7 kali. Berarti sama. Hitam atau putih itu sama ritualnya. Cuma yang bikin beda itu sosoknya. Kan tanya-tanya, saya pernah nganter yang hitam, yang ini kan yang putih. Dia itu nggak ada bisikan. Setelah itu lanjut ritual keduanya, saya kan penasaran juga. Kan hitam itu prosesnya gini. Dia minta antar lagi. Antar lagi seperti biasa Jumat Pon. Jumat Pon waktu antar yang kedua itu sama. Sesajinya juga sama, yang dibawain kuncen juga sama. Tata ritualnya untuk renovasi rumah juga sama. Cuma dibawain biasanya cuma kembang. Kembang itu biasanya ditaruh di tempat usaha nih. Dia emang kayak toko sembako ya, usahanya itu orang Jawa Barat itu. Ritual khususnya nggak ada ya puasa? Nggak ada. Hanya simpan kembang saja ya? Untuk kembang dari situ disebar di tempat usaha biasanya. Jadi tinggal permohonan gitu ya? Permohonan. Mungkin mantra-mantranya juga dikasih dari si kuncen ya? Iya, itu privasinya kuncen sama pelakunya. Jadi waktu itu mungkin ya, yang hitam itu tinggal kita yang jawab atau kita tujuannya apa gitu ya. Waktu doanya mungkin ya. Jadi yang putih itu mungkin dari Jawa Barat itu memang mintanya cuma gimana ya, untuk kelarisan. Penglaris ya? Penglaris ya, untuk penglaris gitu ya. Ya habis itu bawaan dari kuncen, kembang biasa disebar. Maghrib apa Isya di tempat usaha nih sampai 7 kali. Memang banyak juga yang berhasil ya. Kalau kita yakin, pelakunya yakin. Tanpa tumbal ya? Tanpa tumbal itu. Jadi prosesnya itu sebelum sampai ke 7 itu udah berubah, ada perubahan usahanya? Udah. Jadi 1, 2 itu perubahan ya ada ya? Step by step gitu ya. Semakin rame. Rata-rata berhasil? Banyak yang berhasil. Kalau yang nggak berhasil seperti apa? Biasanya kalau yang nggak berhasil itu gini Mang. Yang pertama usahanya posisi udah bangkrut total. Belum nyampe ritual ke-7 kali dia udah nggak ke situ lagi. Nggak datang lagi? Nggak datang lagi. Jadi total harus 7 kali? Iya harus. Setelah berhasil nggak kesana lagi, nggak perlu? Itu biasanya tetap lanjut. Kan renovasi 1 tahun sekali, habis itu tetap lanjut ritual sampai 7 kali harus datang lagi. Di tahun berikutnya terus datang lagi. Itu nggak boleh putus itu terus. Nah yang putih ini dia nggak ada tumbal, berarti sampai sekarang hidupnya aman-aman aja? Aman-aman aja. Kalau harus merubah rumah, renovasi, itu renovasi besar atau kecil aja? Untuk renovasi contohnya rumah seperti apa? Itu ibarat kita itu beli semen itu udah termasuk renovasi. Jadi beli semen itu udah termasuk renovasi. tanpa dibongkar? Enggak. Yang penting renovasinya di depan atau di belakang, di samping nggak boleh. Yang terlihat orang maksudnya? Yang terlihat orang. Jadi beli semen saja boleh? Boleh. Nggak dibongkar? Boleh. Berarti beli semen kita bikin teras udah termasuk renovasi. Oh tetap semen itu harus dipakai? Harus dipakai. Nah, saya kira tadi beli semen aja cukup. Enggak, harus dipakai untuk dibongkar. Beli teras atau untuk bongkar itu keramik, pasang keramik 1 dus udah termasuk renovasi. Meskipun kecil ya? Itu setiap tahun ya? Harus setiap tahun. Kalau sampai nggak boleh, berarti kita
Bongkar jendela itu nggak termasuk renovasi. Ganti jendela? Yang samping nggak boleh, bukan termasuk renovasi, tapi Oh, kalau yang samping. kalau jendela depan termasuk renovasi. Itu udah turun temurun itu ritual itu. Kalau dalam nggak perlu, Dalam nggak masalah, nggak dirubah juga nggak apa-apa. nggak apa-apa. Yang penting depan apa belakang. Nah, Itu yang putih. dari Jawa Barat itu Pesugihan Putih, ada kabar nggak dia sampai sekarang? Sampai sekarang udah nggak ada kabar. Nggak dengar ya? Heeh, ada. Nggak meninggal atau Tapi nggak ada. ada kejadian? Selama perjalanan mungkin 3 tahun itu nggak ada kabar yang meninggal, nggak ada. Masalah usahanya ya rame, tapi nggak kayak yang hitam. Kalau yang hitam kan wow nggak karuan, bangun rumah, beli tanah, beli mobil, Cuman kayaknya mungkin berbeda gitu, beda. lebih dahsyat kayaknya. Yang hitam itu lebih dahsyat. Kalau yang putih biasa aja. Nggak bedanya. kelihatan kayaknya lah. Ya Cuman normal, aman-aman aja lah. aman-aman gitu ya. aja, Nggak miskin. nggak miskin. Nah, Mas Surya ini kan rumahnya deket nih dengan Iya, kandang Bubra. Warga-warga di situ ada nggak yang melakukan pesugihan di situ? Kalau untuk warga sekitar itu, kepercayaan warga sekitar itu kalau orang sekitar melakukan namanya pesugihan kandang Bubra itu udah hambar. Masalahnya masih satu mata air. Artinya kalau satu air yang sama itu berarti obat udah nggak ampuh. Jadi kita kalau pengen cari pesugihan atau segala macam, orang sini nggak kesini, mungkin ke Gunung Kawi atau kemana. Yang lebih jauh. Iya. Asalnya apa sih sebenarnya di tempat itu kandang Bubra? Dulunya Petilasan siapa atau apa itu? kandang Bubra itu dulunya merupakan petilasan Pangeran Purboyo. Tahu kisahnya Mas Surya? Pangeran Purboyo itu punya hubungan erat dengan Sunan Pandanaran. Mungkin dia punya silsilah saudara. Ya juga punya hubungan erat dengan itu di Gedong Giono, yang wali Raden Gunung Sari. Jadi dia salah satu penyebar agama Islam juga, bener ya. Dulunya Pangeran Purboyo sebelum penyebaran agama pernah doa di situ, semedi di situ mungkin. Di pohon itu ya. Di pohon itu. Sekarang lambangnya pohon itu, yang ada kandangnya itu. Tapi ada juga yang bilang itu Ki Ageng Krapyak. Sampai sekarang saya juga penasaran Ki Ageng Krapyak itu apa, itu yang hitam atau yang gimana itu. Ki Ageng Krapyak itu. Jadi ada beberapa sosok di situ ya. Iya. Tergantung mau mintanya ke siapa. Mungkin deh. Cuman yang saya aneh kenapa harus syaratnya renov rumah itu ya. Membongkar rumah, dibagusin lagi. Ada tahu sejarahnya? Sejarahnya nggak tahu, masalah renovasi rumahnya itu. Entah itu dari dulunya. Ada pantangan nggak melakukan ritual kandang Bubra? Ya masalah pantangan nggak ada, cuma pantangannya harus kalau nggak renovasi rumah ya itu gagal, ritualnya gagal. Kalau yang hitam mungkin gagal akan terjadi tumbal. Kalau yang putih gagal ya udah kita kembali normal, nggak ada bantuan apa-apa dari sosoknya di situ. Itu rame nggak sekarang di daerah situ di kandang Bubra yang datang? Kalau malam Jumat pun tetap rame. Harus malam Jumat pon ya? Benernya enggak, tapi orang-orang itu percaya kalau malam Jumat itu malam yang paling disakralkan di situ. Mereka antri atau bergantian atau langsung bersamaan kalau lagi ramai? Itu bergantian. Bergantian ya? Bergantian. Bisa berapa orang tuh kalau malam Jumat pon? Kalau malam Jumat pon itu malah kadang nyampe enggak sampai pagi. Masih ada yang ngantri, bahkan sampai dilanjutin pada malam Sabtunya Wage. Jadi kalau orang jauh itu enggak pulang, mungkin dilanjutin pada Sabtu Wage mungkin. Kan habis Jumat pon Wage.
Itu ramenya di tahun 2020 itu rame banget itu di situ. Sekarang ini masih nggak? Sekarang kan kuncennya udah nggak ada di situ. Yang aslinya udah nggak ada. Jadi nggak bisa dilakukan. Sekarang untuk kuncen itu berpecah jadi. Ada 3 kalau nggak salah. Jadi pecah sekarang. Tapi bisa orang yang datang Bisa ritual. bisa ritual tetap. Tetap bisa ritual. Kuncen aslinya sudah meninggal. Sudah meninggal. Tahu nggak Mas Surya tanda-tanda dia akan di approve atau tanda-tanda dia akan berhasil gitu? Tanda-tandanya kalau yang putih itu usahanya lancar. Tiba-tiba lancar. Semakin berkembang, usahanya semakin berkembang. Tapi nggak pesat ya. Nggak pesat, pelan. Kalau yang hitam sama juga begitu. Kalau yang hitam beda, dia cepat, Lebih cepat lagi. lebih cepat lagi. Berarti yang didapat itu langsung dari hasil kerjanya juga ya. Bukan tumpukan uang yang datang. Bukan, itu salah Mang itu Mang. Kadang ada juga yang ke situ itu dikirain uang datang langsung dari pohon, itu salah. Ya. Yang benar tetap kita ritual sampai 7 kali, kita tunggu prosesnya gimana. Tetap kita bekerja. Tetap kita bekerja. Kita jodoh nggak sama itu namanya pesugihan kandang bubra itu. Jadi nggak semuanya orang itu berhasil itu enggak. Belum tentu, Ada juga ya. gagalnya. Ada hari khusus nggak? Maksudnya hari kelahiran kita harus misalnya Selasa Kliwon supaya berhasil. Ada nggak ke situ? Untuk kandang bubra itu nggak ada. Bebas ya. Nggak ada. Dan itu nggak menghalangi untuk keberhasilan ritual kandang bubranya. Hari lahir kita sendiri pengaruh nggak? Nggak ngaruh. Nggak pengaruh Nggak ya. ngaruh ya. Perempuan laki boleh. Nggak boleh. Yang penting udah balik ya. Ada perempuan juga. Pernah lihat? Ada Ada ya. ada banyak. Justru malah dominan perempuan. Oh perempuan. Dominan banget. Kalau menurut Mas Surya, Iya. baik nggak melakukan ritual kandang bubrah ini, pesugihan ini, yang putih atau yang hitam, apalagi yang putih. Misalnya dicontoh orang untuk melakukan itu, benar nggak menurut Mas Surya? Kalau menurut saya yang hitam itu menyimpang banget itu. Ya ujung-ujungnya tetap dia minta imbalan. Sosoknya di situ minta imbalan. Jadi menurut saya sih jangan sampai melakukan pesugihan yang walaupun itu dijanjikan kita kaya raya ya. Kalau dia minta yang putih aja gimana? Kalau yang putih itu menurut saya sih itu kayak sugesti bener ya. Sugesti. Jadi kalau kita yakin kita doa di situ, karena dulunya Pangeran Purboyo itu juga doa di situ, dia berhasil, ya menurut saya nggak apa-apa. Kalau yang putih kan kita tetap doa sama yang kuasa, nggak ada ritual tertentu, nggak ada siapin kamar. Jadi menurut saya sih cuma sugesti. Jadi silakan aja ya. Ya nggak masalah menurut saya. Berbeda dengan Gunung Kemukus yang kemarin ya. Beda banget itu. Itu sebaiknya jangan ya. Ya janganlah itu. Ya, lebih baik bekerja dengan benar lah ya. Dengan benar. Di jalan Allah gitu ya. Insya Allah rezeki pasti ada. Tetap lancar kalau kita usaha. Baik, Mas Surya, terima kasih ya. Ini Ya, terima meskipun kasih. kisahnya pendek, tapi tanya jawab kita sudah memberikan banyak info tentang kandang bubrah. Iya. Akhirnya Mang Ei mengucapkan tetap tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari Wonogiri, dari wilayah kandang bubrah, Mang Ei dan tim undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.